Kapan hari patah hati nasional pertama kali terjadi di Indonesia? Yaitu pada tanggal 24 Maret 1954. Saat perempuan cantik di atas saya ini menikah dan menolak berbagai pria superpower, mapan, dan paling berpengaruh di Indonesia. Siapa dia? Dia adalah Gusti Nurul. Gusti Nurul adalah putri tunggal dari Mangkunegara ke-7, kalangan ningrat dari Surakarta, yang menikah dengan permaisurinya yaitu Gusti Ratu Timur dari Yogyakarta. Zaman dulu Mangkunegara dan Kesultanan Yogyakarta itu tidak boleh menikah akibat politik perpecahan Belanda. Dan ini adalah pernikahan pertama antara Mangkunegara dan Yogyakarta yang melahirkan Gusti Nurul. Gusti Nurul ini adalah simbol wanita berpendidikan tinggi yang sangat menentang poligami. Beliau ini banyak sekali dilamar oleh pemuda-pemuda Indonesia yang sangat elit dan mapan, tapi beliau menolak karena beliau tidak mau dimadu. Siapa saja yang beliau tolak? Lanjut part 2. Siapa saja yang sudah ditolak oleh Gusti Nurul? Pertama, presiden kita pertama yaitu Soekarno. Yang kedua, Sultan Syahrir yang merupakan Perdana Menteri pertama Indonesia. Yang ketiga, Sultan Hamengkubuwono ke-9. Yang keempat, Jenderal TNI GPH Jatikusumo yang merupakan Kepala Staf Angkatan Darat pertama di Indonesia. Jadi bisa kalian bayangkan betapa banyaknya laki-laki yang superpower dan mapan di Indonesia yang mendekati dan ingin meminang Gusti Nurul, tapi dia tolak. Dengan prinsipnya yang sangat kuat, yaitu bahwa wanita berpendidikan tinggi itu pantang untuk dimadu. Dan Gusti Nurul ini bukan orang main-main. Selain merupakan putri dari Mangkunegara ke-7, dia juga dikenal oleh kerajaan Belanda karena dia membawa budaya Indonesia di saat ulang tahunnya Putri Juliana tahun 1937, dan wajahnya saat menari di kerajaan Belanda masuk ke dalam majalah Life USA tingkat dunia. Lanjut part ketiga. Jadi hari patah hati pertama nasional di Indonesia jatuh ketika orang cantik di atas saya, Gusti Nurul, menolak 4 pria paling mapan dan superpower di Indonesia. Dia menolak Soekarno, Sultan Syahrir, Sultan Hamengkubuwono ke-9, dan GPH Jatikusumo yang merupakan Kepala Staf Angkatan Darat. Dan akhirnya dia memilih siapa? Dia memilih Raden Mas Suyarso Suryo Surarso, yang bukan merupakan kepala pemerintahan ataupun orang superpower di Indonesia. Pada 24 Maret 1954, akhirnya Gusti Nurul menjatuhkan pilihannya pada Raden Mas Suyarso Suryo Surarso, seorang laki-laki biasa, lulusan Akademi Militer Belanda, bukan presiden, bukan perdana menteri, dan bukan orang superpower di Indonesia. Namun karena dia menjatuhkan pilihannya, karena Raden Mas Suyarso berjanji untuk tidak memadu Gusti Nurul. Setelah mereka menikah, Soekarno dan Sultan Syahrir ternyata masih penasaran. Bagaimana penasarannya? Lanjut part berikutnya. Part 4, bagaimana Soekarno dan Sultan Syahrir masih penasaran dengan Gusti Nurul meskipun ia sudah menikah? Setelah Gusti Nurul menikah, suatu hari Soekarno mengundang Gusti Nurul dan ibunya ke istana di Cipanas. Soekarno meminta seorang pelukis bernama Basuki Abdullah untuk melukis wajah Gusti Nurul. Dan ia berkata pada Gusti Nurul, "Wah, aku kalah cepat dengan suamimu." Bagaimana dengan Sultan Syahrir? Jadi ketika Gusti Nurul belum menikah, ternyata Sultan Syahrir ini setiap kali ke Jogja, dia selalu mengutus asisten pribadinya untuk mengantarkan hadiah-hadiah yang dia beli di Jakarta untuk Gusti Nurul. Dan mengantarkan hadiah tersebut selalu bersama dengan sepucuk surat dari Sultan Syahrir. Dan meskipun Gusti Nurul sudah menikah, Sultan Syahrir masih penasaran. Dia datang bertandang ke rumahnya Gusti Nurul, dan dia berfoto bersama Gusti Nurul dan suaminya. Tahukah kamu, Sultan Syahrir selalu mengambil posisi dekat Gusti Nurul saat berfoto. Sementara suaminya Gusti Nurul posisinya agak jauh dari Gusti Nurul. Part 5. Soekarno mengundang Gusti Nurul beserta ibunya ke Istana Cipanas. Di sana Soekarno ternyata meminta Basuki Abdullah untuk melukis wajah Gusti Nurul. Ini adalah situasi di mana saat itu Gusti Nurul dilukis oleh Basuki Abdullah. Kalian bisa perhatikan saat itu Gusti Nurul memakai kebaya. Dan ini adalah hasil dari lukisannya. Jadi baju yang dikenakan oleh Gusti Nurul di lukisan ini itu adalah busana penari Srimpi Putri Cina, tari Srimpi Moncar, yang bercerita tentang perselisihan Putri Jawa kelas Woro dengan Putri Tionghoa Adaninggar karena memperebutkan seorang laki idaman, Wong Agung Menak. Tarian ini diciptakan tidak lain tidak bukan oleh Mangkunegara ke-7 yang merupakan ayah dari Gusti Nurul. Tahukah kamu di mana Bung Karno memajang lukisan ini? Beliau memajangnya di kamar kerja presiden di Istana Cipanas. Suatu hari Cindy Adams pernah mewawancara Bung Karno dan beliau menjawab di part 6. Part 6.
Jadi suatu hari Cindy Adams, seorang wartawan dari Amerika, berhasil mewawancara Soekarno untuk membuat biografi dari sang proklamator. Tahukah kamu, ada salah satu pertanyaan dari Cindy Adams kepada Bung Karno. Cindy Adams bertanya tentang siapakah cinta platonik Bung Karno, dan beliau menjawab seperti ini. Kira-kira kalau di bahasa Indonesia kan akan jadi seperti ini. Tahukah Anda bahwa salah satu kisah cinta terbesar yang tidak akan pernah tercetak dalam sejarah menyangkut kasih sayang saya yang sangat dalam kepada seorang putri istana Jawa. Meskipun itu merobek jiwa saya tidak akan pernah bisa menikahinya karena itu akan salah secara politis untuk seorang pemimpin jutaan rakyat bila menikahi seorang wanita kelahiran bangsawan tinggi. Aku sangat mencintainya dan aku akan selalu begitu, dan kami telah mempertahankan hubungan yang platonis selama bertahun-tahun. Mungkin itu sejujurnya kisah cinta terbaik saya dan tidak akan pernah memudar. Dan tahukah kamu apa itu cinta platonis? Yaitu cinta yang tidak akan pernah memiliki namun tetap mengasihi. Part 7. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa seorang Gusti Nurul ini sangat bisa memikat para lelaki di masanya kala itu. Selain karena kecantikannya dan kebangsawanannya, Gusti Nurul punya banyak kelebihan. Selain berpendidikan tinggi, Gusti Nurul juga sangat pandai berolahraga. Dia bisa main ski. Dan dia juga fasih berkuda. Padahal itu adalah olahraganya anak laki-laki di zamannya. Dan tahukah kamu, selepas berkuda dan kembali ke Pura Mangkunegaran, selalu banyak laki-laki yang sudah berderet menunggu kehadiran sang putri untuk mendekatinya. Tak hanya peduli akan olahraga dan pemerintahan serta pendidikan, sang putri juga sangat peduli pada kebudayaan. Gusti Nurul sangat fasih dalam menari dan ia sangat mencintai kebaya hingga ia berkata, filosofi kain dari kebaya adalah wanita harus banyak menahan diri dan jika ingin terlihat menarik memang memerlukan pengorbanan. Lanjut part 8. Ya, dan akhirnya 24 Maret 1954 akhirnya Gusti Nurul menetapkan pilihannya untuk memilih Raden Mas Suyarso Suryo Surarso. Tahukah kamu dia menikah di usia berapa? Gusti Nurul menikah di usianya yang ke-30 tahun. Kamu bisa bayangkan seorang putri raja, kalangan terpandang, di tahun 1930 sampai 1950-an, di mana saat itu wanita usia belasan tahun pun bahkan sudah banyak yang menikah. Tapi Gusti Nurul lebih memilih untuk menunggu pasangan yang paling tepat untuknya, yang tidak memadu dirinya, yang bersedia untuk menjadikannya adalah satu-satunya wanita bagi sang pria. Dan inilah laki-laki yang beruntung tersebut, Raden Mas Suyarso Suryo Surarso. Meskipun dia bukan presiden atau perdana menteri, tapi mereka membuktikan mereka bisa hidup bahagia dan mereka dikaruniai 7 orang anak. Lanjut part berikutnya. Part 9. Setelah memilih untuk mengikrarkan janjinya menjadi istri pendamping hidup Mas Yarso, Gusti Nurul memilih untuk meninggalkan Pura Mangkunegaran. Ia lebih memilih untuk meninggalkan istananya yang megah, hidupnya yang nyaman, hidupnya yang mewah, serta abdi dalamnya yang begitu setia demi mendampingi Mas Yarso. Gusti Nurul berprinsip bahwa seorang wanita tidak boleh melupakan kodratnya. Ia harus selalu menemani suaminya. Ia harus melahirkan anak-anak untuk suaminya dan merawatnya hingga dewasa. Gusti Nurul sangat telaten merawat anak-anaknya dari kecil. Gusti Nurul dan Mas Yarso menua bersama dan mereka memiliki 7 orang anak yang sangat baik pada mereka. Gusti Nurul dan Mas Yarso selalu bersama. Bahkan ketika Mas Yarso harus bertugas ke Washington, Gusti Nurul tetap mengikuti dan mendampinginya dengan setia. Lanjut part berikutnya. Part 10. Gusti Nurul terus mendampingi Mas Yarso kemanapun pergi. Bahkan saat ke Washington, Gusti Nurul pun ikut. Dan ketika Mas Yarso kembali ke Indonesia, Mas Yarso ditugaskan di Bandung dan akhirnya Mas Yarso serta Gusti Nurul menetap di kota ini. Setibanya di Bandung, Mas Yarso ditunjuk menjadi Rektor Institut Teknologi Tekstil yang sekarang kita kenal sebagai Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil di Bandung. Gusti Nurul dan Mas Yarso kemudian menetap di Bandung, menua bersama, bahagia bersama dengan anak, cucu, dan cicit mereka. Hingga akhirnya pada tahun 1999, Mas Yarso meninggal mendahului Ibu Nurul. Gusti Nurul menghabiskan sisa usianya bersama cucu cicitnya dengan bahagia di Bandung. Beliau bercita-cita, aku ingin hidup 100 tahun. Lanjut part 11. Sepeninggalnya Mas Yarso, Gusti Nurul terus melanjutkan kehidupannya dan ia bercita-cita ingin hidup 100 tahun. Pada 10 November 2015,
16 tahun pasca meninggalnya Mas Yarso, Gusti Nurul berpulang ke hadirat Yang Maha Kuasa. Kala itu pukul 8.20 waktu Indonesia Barat di RS Boromius, Bandung, menjadi saksi berpulangnya Putri Mangkunegaran yang sangat cantik ini. Beliau berpulang pada usia 94 tahun, persis seperti harapan beliau ingin hidup 100 tahun. Di usia itu, beliau telah banyak berbuat demi Mangkunegaran dan demi Indonesia. Beliau dijuluki sebagai Putri Pemersatu Mangkunegaran. Paras cantiknya, wibawanya, begitu besar jiwanya tak akan pernah kita lupakan. Selamat tinggal Ibu Gusti Nurul. Semoga selalu tenang di sana.